Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-29. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga berkat rahmat dan nikmatnya itu jualah kita telah dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan pada saat ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan dibalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, selawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar disampaikannya kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah itu, di akhirat kelak kita mendapat syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai dasar dari khutbah kita pada siang hari ini, kita ambilkan dari firman Allah dalam surat yang ke-35, yakni surat Fatir ayat yang ke-29. Allah berfirman, kita ulang kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mereka itu membaca akan kitab Allah dan mendirikan mereka itu akan salat dan menginfakkan mereka itu dari apa-apa yang diberi rezeki mereka, baik itu secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Mereka yang itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan
yang tiada merugi. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saja kita yang hadir ini semua mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa golongan dari manusia yang dia itu diibaratkan oleh Allah seperti seorang pedagang yang dia tidak akan pernah mengalami kerugian dalam perdagangannya. Makna ayat itu adalah orang-orang yang di dunia dia beruntung dan di akhirat pun nanti kelak dia juga beruntung. Siapa itu? Yang pertama dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, innal ladzina yatlunal kitaballah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang senantiasa dia membaca kitabnya Allah. Kitab Allah dalam ayat ini maksudnya Al-Quran. Jadi manusia-manusia yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak, yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca akan ayat-ayat Al-Quran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang senantiasa membaca akan ayat-ayat Al-Quran, di dunia dia tidak akan merugi, di akhirat pun tidak akan merugi. Itulah yang dikatakan oleh Allah, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat membaca ayat-ayat Al-Quran, berbagai macam hadis menjelaskan ada beberapa keutamaan daripada membaca ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya bahwa membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Di mana dalam hadis dijelaskan membaca ayat Al-Quran yang diawali dengan berwudu itu satu huruf dinilai oleh Allah 10 kebaikan. Kalau tidak diawali dengan berwudu, langsung saja kita baca Al-Quran itu, satu huruf itu dinilai 10 kebaikan. Dan kalau kita baca Al-Quran itu di dalam sholat, satu huruf dinilai oleh Allah sama dengan 50 kebaikan. Betapa tingginya nilai membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah syifaa'un lima bis-sudur, sebagai obat bagi apa yang ada di dadamu, kata Allah. Apa yang ada di dada kita itu adalah hati, sumber dari segala-galanya itu adalah di hati. Di pengobat hati supaya hati lega, supaya hati tenang, ya kembalilah kepada Al-Quran. Itu caranya. Karena dia adalah merupakan obat. Dalam surat Al-Isra dikatakan oleh Allah, wa nunazzilul Qur'an ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, adalah sebagai obat bagi apa yang ada di dadamu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita biasakan diri kita masing-masing untuk senantiasa membaca Al-Quran. Tambah lagi dalam hadis dikatakan, disuruh kita membaca Al-Quran ini, apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran yauma ya'ti yaumal qiyamati syafi'atan li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasulullah, nanti dia akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membaca.
Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di akhirat kelak itu yang akan memberikan syafaat bagi kita, pertama adalah orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Mari sama-sama kita biasakan. Orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang senantiasa membaca akan Al-Quran. Dia akan datang nanti di hari kiamat, kata Rasulullah. Syafaat artinya adalah bantuan atau pertolongan. Di orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, itu akan diberikan pertolongan oleh Al-Quran itu sendiri nanti kelak di akhir. Mari sama-sama kita berusaha untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan. Barangkali kita semua yang hadir ini boleh dikatakan 90% selama Ramadan sering membaca Al-Quran. Bahkan ada yang sampai menamatkan 3 kali selama bulan Ramadan. Ada yang lebih. Minimal 1 kali tamat Al-Quran bagi kita. Sekarang selepas Ramadan bagaimana? Apakah kita masih rutin membaca akan Al-Quran? Mari kita biasakan membaca Al-Quran, terutama sekali subuh. Mari kita sebelum melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, awalilah dengan membaca kalimat-kalimat Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, manusia yang tidak merugi menurut ayat yang kita bacakan ini. Wa aqamus shalah. Orang-orang yang mendirikan mereka itu akan sholat. Kita barangkali semuanya sering mendengar bahwa sholat itu adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah merupakan tiangnya agama. Artinya, bagi kita yang mengaku beragama Islam, yang tidak melakukan sholat 5 kali sehari semalam, berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Betapa banyaknya pada hari ini kita lihat orang yang mengaku beragama Islam, yang dalam KTP-nya beragama Islam, yang dinikahkan secara Islam, tetapi banyak yang tidak melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Anehnya, ada di kalangan keluarganya sebahagian senang dia melihat keluarganya yang tidak melakukan sholat. Sementara orang-orang itu, kata Rasulullah, adalah orang yang meruntuhkan agama kita. Jangankan meruntuh, menghina ajaran Islam saja, kalau kita tahu itu alangkah marahnya orang Islam. Betapa banyaknya kita lihat dalam media sosial, orang yang menghina Islam, maka umat Islam berontak, heboh. Tapi yang meruntuhkan Islam, ada sebagian kita yang senang. Kadang-kadang yang senang itu dari keluarganya sendiri. Jelas keluarganya tidak sholat, tapi dia masih senang melihat keluarganya tidak sholat. Sedangkan dalam ayat dikatakan oleh Allah, itu adalah kewajiban kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah atasnya. Apa maknanya? Kita jangan bosan. Jangan cepat putus asa kalau ada keluarga kita yang tidak salat, suruh selalu. Sampai dia melaksanakan salat. Walaupun awalnya secara terpaksa, tapi akhir-akhirnya kelak dia sudah merupakan kebiasaan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, orang yang tidak merugi itu
adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka itu atau rezeki yang diberikan oleh Allah sirra wa alaniyah. Apakah itu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terang? Berarti berinfak, bersedekah boleh dua jalan. Ayat yang mengatakan sirra wa alaniyah. Boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh secara terang-terangan. Tapi kalau yang secara terang-terangan menimbulkan keriaan, lebih baik secara sembunyi. Kalau akan menimbulkan keriaan, karena ria akan memakan kebaikan kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam ayat ini diserangkaikan oleh Allah, yakninya katakan wa amfiku mimma razaqnahum wa sirra wa alaniyah, dengan orang-orang yang mendirikan salat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita harus ingat bahwa dalam Al-Quran ini khatib temukan suatu pengakuan dari orang yang berada dalam neraka sakar yang perlu kita ingat. Dalam surat Al-Muddatsir, apa dikatakan di situ? Pengakuan dari orang yang berada dalam neraka sakar, yakni berkaitan dengan masalah kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar. Inilah ayat yang mengatakan supaya kita jangan masuk ke neraka sakar nanti. Kata Allah dalam surat Muddatsir, Al-Muddatsir, ayat yang ke-42, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Langsung penghuni neraka sakar itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami adalah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Walam nakun nutma'il miskin, dan kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang yang miskin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tambah jelas bagi kita bahwa ada beberapa golongan manusia kelak masuk ke dalam neraka sakar yang pengakuannya adalah akibat tidak mengerjakan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak memberi makan orang-orang miskin. Artinya tidak mau menginfakkan hartanya untuk membantu fakir miskin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi sesuai dengan ayat yang kita bacakan di awal, bahwa manusia-manusia yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan senantiasa dia menginfakkan sebahagian rezeki mereka itu di jalan Allah. Oleh karena itu khatib mengajak dirinya dan kita yang hadir, marilah kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini orang-orang yang tidak merugi baik di dunia maupun di akhirat, yakni dengan mengerjakan yang tiga ini. Artinya yang pertama kita harus membaca akan kitab-kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menginfakkan atau mensedekahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Inilah menurut ayat yang kita bacakan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa usikum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, baik itu hidup di dunia sekarang maupun hidup di akhirat kelak. Kecuali, kata Allah, yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman mereka, dan orang-orang yang mengerjakan mereka itu amal-amal soleh, amal-amal yang baik, dan orang-orang yang berwasiat mereka itu dengan yang benar, atau sehat menasihati mereka itu dengan yang benar, dan orang-orang yang berwasiat mereka itu dengan kesabaran. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad ma barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ba'dallahi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahu akbar. Aqimus shalah.